Memasuki acara yang kelima, yaitu Mau'idatul Hasanah, sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Ki Haji Ali Ridho. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi al-mubin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Wa ba'du, hadratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para asatid, para hadirin ingkang minulya, wabil khusus hadratal muhtaramain al-walidain Kiai Abdul Muhid Fatah Amuna hafidhahumullah ta'ala wa atala bi umrihi fi khairatin afiyah, mata'ana bitul hayatihi fi khairatin afiyah. Khonul Karim Ustaz Dr. insyaallah Muhammad Afifuddin wa Haina Al-Karim Ustaz Al-Kiai Tuki Alifatan wa Ustaz Al-Karim Inanur Rahman hafidhakumullah. Sedaya mawon ingkang hadir ingkang minulya, pada malam ini kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sering diistilahkan dengan lafal dzikra. Ini untuk diketahui ada terobosan baru dari panitia menggunakan takbir tahlid, ya. Tahlid ini artinya pengabadian, ya. Jadi kita mengabadikan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini takbir yang lebih keren, bukan lebih ya, namun berlaku umum di kalangan para akademisi Arab, ya, kalangan ilmuwan Arab ini sering menggunakan lafal tahlid. Ini layak pula untuk dipakai sebagai alternatif dalam pelabelan peringatan semacam ini. Kemudian, mengapa kita harus mengadakan maulid semacam ini? Tadi sudah disinggung oleh Akhinal Karim Kiai Afifuddin. Demikian pula hal pokok dari maulid diantaranya adalah mau'idhah dan pesan apapun yang bermanfaat. Tadi telah disampaikan pula oleh Al-Walid, ya, Kiai Abdul Muhid hafidhahullah ta'ala ala bihayatihi ya khairatul afiyah. Jadi kita di sini hanya ingin membahas tentang beberapa hal yang terkait dari sisi sejarah minimal, karena di sini juga ada
tulis tema dengan maulid, kita kembalikan umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang asal usul dari peringatan maulid ini sendiri dahulu dimaksudkan untuk mengingatkan umat, menggugah ghairah dan semangat keberagamaan umat. Ini dicari apa kira-kira sarana yang paling mudah menjadikan umat itu kembali kepada agamanya, mempunyai kecemburuan dan rasa memiliki. Ya, ini pada zaman panglima besar, yakni temannya Nuruddin Az-Zanki, bukan teman, yakni apa jenenge, qaidnya, pemimpinnya, panglimanya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ini sebelum diadakan penyerangan umum untuk mengambil kembali simbol kebesaran Islam, yaitu Baitul Maqdis, ini dicari strategi bagaimana agar serangan ini atau usaha ini mendapatkan dukungan penuh dari umat Islam seluruh dunia. Ya, ini dicari sarana apa yang paling mudah untuk menjadikan hal tersebut terrealisasikan. Ada misalnya diadakan pidato-pidato massal sana sini, bisa ya, diadakan pembacaan apa jenenge Quran misalnya, bisa ya, diadakan misalnya wiridan ya, sak donya juga bisa. Namun itu relatif agak berat ya, agak membutuhkan taklif dan kesungguhan. Namun kemudian dicarilah cara yang paling mudah agar umat itu dengan semangat dan kemudahan yang lebar itu mereka bisa kembali kepada nabinya, pada agamanya, yaitu dibuatlah kemudian bagaimana mereka itu ingat kepada nabi terbesar, nabi termulia, nabi akhir zaman, nabi yang menjadi junjungan seluruh utusan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibuatlah ya, sebelum acara maulidan yang katakan formal semacam ini, dibuatlah sayembara ya, yakni lomba mengarang sirah nabawiyah yang nanti akan dibacakan di dalam acara-acara maulid, sehingga mereka dengan mudah ingat dan mempunyai kebanggaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diadakan perlombaan seluruh dunia ulama, siapa yang bisa membuat karya yang layak dan mudah dipahami serta mengingatkan mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibuatlah sayembara tersebut, dan keluar sebagai pemenangnya adalah ulama-ulama yang hasil karya beliau kemudian tertera dalam buku-buku yang ada maulid itu, yaitu juara tingkat atas itu maulid Ad-Daibai ya, apa maulid Ad-Daibai ini juara satu katakan ya. Kemudian maulid Al-Barazanji itu satu level, itu dianggap sebagai dua karya maulid yang menjadi pemenang pada waktu itu, yang kemudian dinobatkan katakan sebagai bacaan resmi, bacaan yang layak dibaca ketika acara maulid ya, apa maulid Ad-Daibai. Yang kedua apa,
Maulid Al-Barzanji. Kemudian ya, ini sebagian ulama lagi memberi nilai sir dari maulid ini, yaitu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu senantiasa hadir dalam pembacaan maulid, yaitu pada waktu qiyam ya. Pada waktu qiyam itu nuroniyah dan rohaniyah Nabi kita Muhammad SAW itu hadir ketika kita mengadakan mahlul qiyam. Itu untuk maulid-maulid secara umum. Namun untuk maulid Ad-Daibai ya, ini menurut yang mempunyai penilaian tadi bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sudah hadir sejak pembacaan awal maulid Ad-Daibai ya. Sejak awal itu apa? Rasulullah Muhammad SAW sudah hadir, tidak harus menunggu mahlul qiyam. Ini satu di antara keistimewaan maulid Ad-Daibai. Kemudian kita kembali kepada masa Salahuddin Al-Ayyubi tadi ya. Ini masa-masa rawan, masa-masa yang perlu dukungan penuh dari umat Islam, karena akan mengambil alih Baitul Maqdis ya. Ini simbol kebesaran umat Muhammad SAW, umat Islam yang menjadi masra dari Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ya. Dibuatlah tadi acara maulid sehingga umat itu bisa ingat, bisa berbangga dengan nabinya ya. Dengan bangga ini umat akan rela mengorbankan apapun ya. Ini dari segi pengorbanan ya, dari segi kecintaan disebutkan di dalam hadis ya, di dalam Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW itu orang tidak akan sempurna imannya sebelum lebih mencintai beliau daripada yang lainnya ya, siapapun itu ya. Ini Nabi kita Muhammad SAW ya. Tadi dari segi pengorbanan, orang itu kalau sudah mengerti siapa nabinya, siapa orang yang layak untuk dibuat kebanggaan, layak ditebusi dengan jiwa raga umat, maka mereka akan dengan sukarela melakukannya ya. Mari kita satu persatu lihat kebesaran Nabi kita Muhammad SAW. Pertama ya, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu tidak hanya diutus kepada umat yang ada pada masa beliau dan sesudahnya ya. Ini kajian yang lebih lebar dan lebih luas, bahwa seluruh umat manusia itu adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Walaupun kemudian ada yang terpilah menjadi dua, ada umat dakwah dan umat ijabah ya, umat dakwah dan umat ijabah. Umat ijabah itu yang menjawabi dan mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Sementara yang umat dakwah itu umat yang menjadi medan dan objek dakwah. Mereka lepas dari mengikuti atau tidak ya. Kalau tadi sudah ada yang mengikuti, maka yang dakwah ini yang tidak mengikuti. Dalam sebuah hadis ya disebutkan pula bahwa seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau, ya. Ini ulama menjelaskan bahwa salah satu kaul yang kuat bahwa umat di situ adalah umat seluruhnya, tidak harus umat
umat ijabah, umat seluruhnya itu masuk surga, seluruh umat manusia katakan, kecuali yang tidak mau. Ya, tidak mau salah sendiri. Ya, tidak mau itu bagaimana? Tidak mau itu yaitu yang mereka yang tidak taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang durhaka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para nabi itu juga otomatis menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena para nabi itu berpesan, perhatikan, kepada seluruh umatnya, nanti kalau datang nabi terakhir dan kamu berada pada masanya, agar kalian ikut bersaksi pula dan ikut menjadi umatnya. Ya, ini pesan dari para rasul kepada umat masing-masing, agar kalau mendapati nabi akhir zaman, nabi terbesar, itu untuk mengikuti dan membenarkannya. Ya, dengan demikian maka mereka juga mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Ya, dari segi ini maka seluruh para nabi, para mukmin pengikut mereka pula itu adalah umat Muhammad SAW. Ya, dengan demikian nabi kita adalah nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Ya, ini satu poin yang harus kita ketahui, bahwa nabi kita itu adalah nabi terbesar, nabi untuk seluruh umat manusia, bahkan nabi untuk alam semesta. Ya, menjadi pengantin dari alam semesta, menjadi sosok yang menjadi alasan, menjadi motif Allah menciptakan langit bumi dan seisinya. Ya, jadi motif kecintaan, motif kepemilikan, motif fokus kepada Nabi kita Muhammad SAW, ini yang menjadi alasan, menjadi tendensi, menjadi sebab beliau menciptakan alam semesta. Ya, dengan demikian seluruh alam semesta ini terpusat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, laulaka lama khalaqtul aflak. Ya, dari sini kita sudah mulai harus tahu bahwa nabi kita itu adalah nabi terbesar, nabi teragung, nabi termulia, yang akan menjadi pula pembebas atau menjadi orang yang bisa yakni meredakan huru-hara dan ketakutan pada hari kiamat. Ya, ini nanti kebesaran ini, yakni kemampuan menjadikan suasana reda, ini akan menjadi pengakuan seluruh umat manusia bahwa Nabi Muhammad SAW ya, itu adalah nabi yang termulia, nabi yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, yang paling dikasihi, ya, sehingga disebut Al-Habib, ya, Al-Mahbub, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi kebesaran dan ketinggian beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan umat itu bangga, ya, menjadi umat beliau. Kita lihat lagi, kalau orang Yahudi, ya, soalnya kelompok manusia itu berdasarkan nas Al-Quran, ya, itu katakan terpilah menjadi tiga. Ada yakni mukminin atau muslimin, ya, kemudian Nasoro dan Yahud. Ini tiga kelompok yang mengikuti pemilahan Al-Quran terhadap manusia. Bagaimana dengan kelompok-kelompok lain, misalnya para ateis, ya, misalnya
agama-agama yang lain itu nanti akan mengelompok kepada salah satu dari Yahud atau Nasara. Ya. Lah, orang Yahudi itu nabi mereka yang terbesar adalah siapa? Siapa? Nabi umat Yahudi yang nabi terbesarnya adalah Nabi Musa. Siapa? Nabi Musa alaihissalam, ya, dianggap sebagai nabi tertinggi, terbesar mereka. Ya. Untuk umat Nasrani itu nabinya siapa? Nabi Isa, ya. Nih. Nabi Musa itu ketika peristiwa Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW berpapasan dengan beliau, ya. Kemudian Nabi Musa ini menangis, ya. Menangis karena merasa apa? Merasa apa? Yakni nelongso, ya. Nelongso itu ya nelongso, tahu nelongso? Nelongso yuk sampean apa hubungan 10 tahun kemudian ditinggal kawin, ya, itu apa? Itu nelongso, ya. Jadi nggak usah pakai hubungan seperti itu karena menjadikan nelongso, ya. Jadikan nelongso dan menghabiskan uang, menghabiskan pulsa, ya. Nabi Musa itu nelongso. Apa nelongsonya? Karena umatnya Gulam itu bocah ini umatnya masuk surga dengan kadar yang jauh lebih banyak daripada umatku, ya. Ini menjadikan apa jenenge Nabi Musa ini nelongso, ya. Lihat, ya, bagaimana rasa kepemilikan seorang pemimpin terhadap yang dipimpin, rasa apa jenenge memiliki dan rasa melindungi dari setiap pemimpin, ya, terutama para nabi. Ini memperhatikan umatnya semacam itu. Jadi tahu bahwa apa jenenge bahwa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang lebih banyak berada di surga itu merasa nelongso, ya. Nah, itu Nabi siapa? Nabi Musa, ya. Ya, ampun itu loh, ya, sampai jam 12 ini, ya. Timbang nganggur, ya, turu dolanan, lebih baik duduk di sini sambil mendengarkan, ya, apapun yang ada di majelis ini. Insyaallah manfaat. Tahu Nabi Musa? Siapa ibunya Nabi Musa? Siapa ibunya Nabi Musa? Siapa? Ayo, saya beri hadiah. Yang tahu ibunya Nabi Musa? Ibunya Nabi Musa. Siapa? 100.000. 100.000. Jom, siapa? Jangan lihat HP. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak usah. Enggak, bukan.
ibunya Nabi Musa itu namanya Yohanid. Siapa? Ini perhatikan ya, peran ibu itu begitu besarnya ya, sehingga sampean ini sebagai pilar bangsa tidak hendaknya hanya tidur-tiduran saja ketika belajar ya. Ketika ada pidato kemudian tidur, itu juga tidak layak ya, karena akan menjadi pilar ya, pilar bangsa. Itu bangsa bisa baik dan tidak itu tergantung kepada para wanitanya ya. Jadi ini sebisa mungkin wanita itu yang cantik dan pandai ya. Yang apa? Yang cantik dan pandai. Sayyidina Ali berkata bahwa jamalur rijal fi aklihim ya, wa aklun nisa fi jamalihin ya. Apa? Jamalur rijal fi aklihim, yakni kecantikannya laki-laki itu berada pada akalnya. Kalau akalnya main, akalnya hebat, itu berarti dia laki-laki yang hebat, cantik dan menarik ya. Sehingga yang menjadi andalan di sini kangkang ini harus akalnya ya, bukan bersolek ya, bukan cukur dipakai keluar-keluar itu ya. Andalan ada pada apa? Pada akal dikembangkan ya. Nakal-nakal sidik tapi jagoan, hebat, pinter, mending ya, daripada wes nakal gak punya ilmu lagi ya. Jadi andalan utama itu ada pada akal. Ini untuk laki-laki. Lah perempuan itu wajah apa? Waqlun nisa fi jamaliha atau jamalihinna ya. Akalnya wanita itu ada pada kecantikannya ya. Dari sini hendaknya diperhatikan ya, masalah apa? Masalah gizi ya, ini mendukung kecantikan. Masalah apa? Gizi satu ya, jangan hanya makan kerupuk ya. Sampun keluar dulu. Yang kedua apa? Ini air harus mendukung untuk membersihkan diri lebih hebat ya. Artinya ini para pengurus bisa diusahakan bagaimana air yang sudah banyak ini bisa berkualitas yang bagus ya, disaring atau diadakan tahliyah ya. Kalau negara Arab saja bisa menjadikan laut itu tawar ya, sampean hanya menyaring agar bersih, agar tidak tercampur dengan banyak katakan zat besi atau kotoran yang lain ya. Minta ke yayasan situ ya, jadi jadikan air itu menjadi bagus sehingga ini para wanita-wanitanya menjadi semakin cantik ya. Lihat daerah yang airnya bersih itu rata-rata orangnya bersih ya. Ini bukan berarti yang tidak bersih kemudian ditinggalkan ya, namun diolah, diusahakan menjadi bagus ya. Karena yang menjadi magnet itu bukan airnya namun ilmunya ya. Kalau sampean tahu sarang ya, waktu itu airnya sangat apa? Sangat asin ya. Dan kalaupun butuh air
bersih itu harus 3 kilo 4 kilo ya. Ini namun didatangi oleh orang seluruh dunia katakan karena ilmunya ya karena ilmunya ya, kita lihat sendiri ini di Siman tidak harus kemudian karena airnya agak bau misalnya atau agak kotor kemudian menjadikan orang jengah berada di lingkungan sini ya. Ini bahkan menjadi motif agar kuat yakni di kawah condro di muka itu apa namanya, yakni di dadar ya, ada pendadaran menguji mental dan fisik. Ini harus teruji, jangan terpengaruh oleh situasi teknis. Soalnya begini, kalaupun sampean misalnya berada di hotel yang hebat ya, semuanya mewah, itu kalau orang itu betul-betul fokus kepada ilmu, maka dia akan tidak akan terbawa oleh hal kemewahan tersebut ya. yakni kemewahan dianggap sebagai angin, lalu dia fokus hanya kepada ilmu, kepada wawasan yang dia bawa. Kalau dia terbawa kepada keindahan setempat, itu bukan berarti ilmuannya sejati ya. Merasa bangga dengan misalnya bangunan yang mewah ya, sehingga ilmunya hanya berada pada bangunan tersebut. Ini belum mencerminkan seorang ilmuwan yang sejati ya, begitu ya. Jadi tempatnya bagaimanapun, mewah atau tidak mewah, itu fokus kepada ilmu, kepada wawasan, kepada idea yang dikembangkan. Nah, begitu, itu sifat thalibul ilmu yang sejati. Satu cerita dari Sidil Walid Abi Hasan Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ya, ini orang terkaya ya, tingkat ulama ya, bukan hanya tingkat ulama ya, para kepala negara banyak datang ke sana. Ulama kaya, ganteng, wali ya, turunan raja ya, dan semua kelengkapan ada pada beliau, sempurnaan. Ini pernah menginap di salah satu hotel termewah di Jakarta ya. Lihat ini ya, perhatikan bahwa kemudian yang diajak itu adalah satu atau dua santri beliau. Ini pernah diceritakan ya. Nah, di hotel yang begitu mewah ini, satu santri tersebut ya tidak diperbolehkan tidur di atas sarir, di atas ranjang yang mewah itu. Diambilkan kain atau katakan sekarang itu apa namanya, kloso, disuruh tidur di lantainya. Nah, demikian beliau tidak tidur di atas sarir tersebut ya, yakni mencari tempat yang agak ya, tidak kloso ya, namun tidak di sarir tersebut, tempat lain yang biasa, yang yang atas begini, tidak di tempat mewah tersebut ya, tidak tempat yang disediakan. Ini untuk mengingatkan bahwa walaupun tempat itu mewah ya, namun kalau orang itu sejati dalam keilmuan, tidak akan terbawa oleh situasi tersebut ya. Itu adalah hal kecil yang tidak ada artinya dibandingkan dengan ilmu. Oke, ini satu agak melebar ke sana. Ini terkait karena tadi sampean ditanya tentang ibunya Nabi Musa, tidak tahu ya. Itu Nabi Musa tadi siapa ibunya namanya? Siapa namanya? Yohanit ya. Kalau ibunya Nabi Isa siapa? Siapa? Nah, sekarang ibunya Sayyidah Maryam siapa? 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 5 detik. 1 2 3
pengacung 4 5 siapa ya, yang keras siapa namanya ya wah ini kena ini ya 50 ini siapa namanya ya Hannah ya siapa nanti ya. Ini ya karena banyak yang wanita ini, jadi kita arahkan bahasan kepada tadi ya apa namanya yakni sakekur rijal, itu almar'ah ba sakekur rijal. Sake itu belahan ya, belahan badan, belahan jiwa. Tidak dianggap orang yang marginal, tidak dianggap sebagai hewan, tidak seperti anggapan peradaban dunia yang lain. Itu pernah diadakan di Yunani seminar tentang wanita ya, siapa sebenarnya wanita itu ya. Kalau di India dianggap sebagai hewan ya, seperti ular. Kalau di ini Yunani ya, ada mengatakan pula dianggap sebagai setan. Itu apa? Anisa'u syaitonun ya, na'udzubillah min syarri syaiton. Nah, itu ada penyair semacam itu. Walaupun kemudian dibalas dengan anisa'u royahinu ya, royahin itu wewangian ya. Tadi seminar di Yunani itu memutuskan siapa wanita itu sebenarnya atau apa ya, itu Yunani ya. Keputusannya bahwa wanita itu adalah dianggap manusia ya, makhluk manusia, namun diciptakan untuk menjadi budak atau menjadi apa jenenge itu memenuhi semua apapun yang dibutuhkan oleh laki-laki ya. Itu di kebudayaan barat. Nah, bagaimana Islam memuliakan wanita itu dilihat banyak sekali hadis, banyak sekali keterangan, banyak sekali penjelasan tentang wawasan Islam terhadap wanita. Ini sangat menghormati, sangat menjunjung tinggi ya. Tidak seperti anggapan sebagian orientalis ya, sebagian orang barat yang mau memposisikan bahwa Islam merendahkan wanita. Itu tidak sama sekali ya. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ya, dalam salah satu sabda beliau ya, yakni apa, terkait dengan pemuliaan kepada manusia, yakni dalam salah satu potongan hadis ya, wa akramukum li nisaihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yakni semulia-mulia kalian adalah yang paling apa jadinya, yang paling memuliakan wanita-wanitanya ya. Di sini menyangkut wanita itu yaitu istri secara khusus ya, atau wanita lain secara umum. Ini satu dari gambaran bagaimana Islam itu memuliakan para wanita ya. Dari sini hendaknya sekali lagi ya, ini pesan khusus dalam kaitan apa jenenge Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Sebabnya begini ya, ada gerakan dari luar yang ingin
menarget wanita-wanita muslim agar keluar dari, tidak keluar ya, yang menjauh dari agamanya, menjauh dari agamanya. Ada yang melalui perkawinan ya. Karena itu Islam mengharamkan wanita dinikahi lainnya ya, muslimah dinikahi lainnya. Ini belum ya. Yang kedua, lewat grup-grup dardasah ya. Tahu dardasah? Dardasah itu bahasa Jawanya chatting ya. Itu mereka mencari mangsa, mempengaruhi wanita-wanita untuk katakan berpandangan lain. Kalau bisa mengambil pandangannya saja, ini sudah suatu poin dan keberhasilan untuk mereka ya. Maka dari sini yang kita ingatkan ya, di samping yang laki-laki tadi, bahwa wanita ini harus kembali kepada nabinya, kembali kepada ajaran yang murni, yang suci ini. Jangan banyak bermain-main dengan hal-hal yang tidak berguna ya. Itu bukan simbol kemodernan ya. Jadi orang tidak tahu itu kadang lebih mulia daripada yang tahu. Apa misalnya, contohnya dalam surat yang sekantun, berdiri dulu, coba silakan ya. Berdiri gak apa-apa, berdiri silakan keluar gak apa-apa ya. Ada di dalam Al-Quran itu istilah al-ghafilat. Apa? Al-ghafilat itu wanita-wanita yang lupa. Lupa itu tidak ngurusi masalah-masalah remeh, masalah HP, masalah apa, masalah ngerasani sana sini, lupa ya, tidak ngurusi. Ya ini fokusnya kepada hal-hal yang bagus, yang mulia. Itu satu ya. Jadi dari sini ini bukan berarti membodohkan wanita, bukan ya. Boleh sampeyan misalnya kalau terpaksa ihtikak ya, bersentuhan dengan hal-hal semacam itu, namun cari manfaatnya ya, jangan terbawa oleh hal-hal lain yang tidak bermanfaat. Yang kedua, ada pula dalam Al-Quran itu istilah qasiratut tarfi. Apa? Qasiratut tarfi. Perhatikan ini ya. Yakni ini penggambaran tentang bidadari surga. Ini bidadari itu berarti simbol wanita terbaik ya. Itu disimbolkan atau diwakili oleh bidadari. Itu salah satu sifatnya adalah qasiratut tarfi, yakni pandangannya tidak panjang ya, pendek, tidak melihat celongoan ke sana kemari ya. Perhatikan ini beberapa contoh bahwa orang yang tidak tahu hal-hal tertentu itu kadang lebih bagus ya, bahkan menjadi kebanggaan. Ini agar dipegang oleh yang kita istilahkan tadi dengan saqaiqur rijal ya. Dua hal ini agar tidak terbawa oleh penilaian umum sekarang bahwa yang tidak pakai HP berarti kuno ya. Itu pandangan yang harus diluruskan ya, minimal dijelaskan dengan baik ya, bahwa kita harus bangga dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kenabian, nilai-nilai kesucian ini. Gitu ya.
Kemudian sudah apa belum? Ampun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatimu dhulamal layali. Ayo. Wasri'u rakbal ma'ali. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi. Tadi kita berbicara tentang kebesaran Nabi kita Muhammad SAW, ya. Baru satu poin, ya. Baru apa? Satu poin, ya. Ini terkait dengan Nabi Musa yang merasa nolongso tadi. Ya. Memang kalau harus dibahas panjang lebar tidak akan cukup hanya dalam waktu 2, 3, 4 jam, ya. Ini para ulama mengarang sirah nabawiyah, ini adalah sirah terbanyak dan terbesar di antara sekian bentuk, yakni sejarah tentang manusia. Ya, ini buku terbesar, buku terbanyak dalam kajian biografi itu adalah tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Isa, kita langsung kepada Nabi Isa. Tadi Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, ya. Terus apa tidak nih? Nabi Isa mukjizatnya apa diantaranya? Menghidupkan orang mati, namun biidnillah, ya, biidnillah. Nabi kita Muhammad SAW ada pula mukjizat dalam jenis ini, yakni tidak hanya menghidupkan sesuatu yang zatnya atau kebiasaannya itu hidup, ya. Kalau manusia kan hidup, bisa hidup dan hidup lagi itu masih biasa. Namun ini Nabi kita Muhammad SAW bisa menjadikan hidup sesuatu yang mati, ya, yakni bisa melakukan beberapa sifat, perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang hidup. Apa itu? Yaitu menjadikan mimbar yang beliau pakai itu menjadi merintih, ya. Merintih itu tidak nolongso, namun merasa susah kalau ditinggalkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya. Ini mimbar benda kayu bisa bersuara, bisa merintih dan didengarkan oleh para sahabat, ya. Dari sisi ini Nabi kita Muhammad SAW bisa lebih tinggi nilai, katakan, penghidupannya, ya, menghidupkan sesuatu
saknunya tidak hidup, sementara Nabi Isa tadi itu menghidupkan manusia yang saknunya itu bisa hidup ya. Ini Nabi kita sekali lagi dalam hal ini bisa apa jenenge tadi mimbar yang benda mati itu bisa merintih ingin tidak ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Akhirnya mimbar tersebut dielus ya, dijanjikan bahwa nanti mimbar itu akan berada di surga juga ya. Dari sana kemudian mimbar ini menjadi tenang, menjadi tenteram, menjadi ayem ya. Karena apa? Dijanjikan akan berada di surga pula ya. Karena ini pula mimbar ini menjadi batas dari yang namanya raudhah, yang adalah ma baina baiti wa mimbari atau ma baina baiti ya wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kemudian Nabi Isa ya, tidak Nabi Isa tadi, Nabi Isa menghidupkan bi'nillah ya. Ini ada salah satu walinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu bertemu orang Nasrani, kemudian ditanya, apakah kamu mau apakah nabimu yaitu Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah ya. Dijawab iya ya. Kemudian oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, ini dalam salah satu manaqib, apakah kalau saya menghidupkan orang ini ya, orang mati di depannya, kamu akan iman ya? Dia akan iman ya. Kemudian Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah itu bahkan dalam lafalnya itu menghiduplah ya dengan saya, dengan nama saya, bukan dengan nama Allah ya. Itu apa? Dari segi lafal ya, orang Nasrani tadi menjadi kaget dan katakan takjub, bagaimana orang yang katakan bukan nabi bisa menjadikan orang mati hidup bahkan dengan lafal bismi ya, dengan nama saya, bukan dengan nama Allah Ta'ala ya. Ini dari segi lafal, walaupun dari segi hakikat ya mesti otomatis semuanya karena Allah Ta'ala, dengan asma Allah Ta'ala ya. Namun secara zahir tetap apa jenenge orang Nasrani tadi itu menilai katakan lebih hebat ini daripada yakni ya apa jenenge nabinya. Ini tentang Nabi Isa ya. Kalau siapa lagi? Walhasil Nabi ya, banyak sekali dalam jenenge kebanggaan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini yang menjadikan kita dekat, yang menjadikan kita menjadi nyaman melakukan dan apa jenenge kegiatan-kegiatan yang dekat kepada Allah Ta'ala ya, kepada peribadatan yang murni, kepada kebaikan-kebaikan yang lain ya. Walhasil kita simpulkan bahwa bentuk Maulid ini adalah satu bentuk syukur kita atas kelahiran Nabi Muhammad SAW ya. Syukur itu bisa diwujudkan dengan banyak bentuk ya, bisa dalam bentuk semacam ini ya, bisa dalam bentuk misalnya dzikiran, sholat ya, sujud dan sebagainya. Ini agar dilakukan dalam rangka apa, senang dan syukur terhadap kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima wal khatim lima sabaq nasrul bil haq wal ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'alaka bi abdika nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu abduka nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah alhimna rusdana, Allahumma alhimna rusdana, Allahumma alhimna rusdana.
وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم يا الله يا الله يا الله خذ بأيدينا إلى ما يرضيك يا رب يرضي حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين اللهم أعز أمة محمد اللهم أعز أمة محمد اللهم أعز أمة محمد اللهم أعز أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصل أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله يا الله يا الله الله اجعل هذه البقعة يا رب بقعة مباركة إلى يوم القيامة اللهم يا رب يا رب يا رب يا رب وقد بأيدي قيمها يا رب يا رب يا رب إلى ما يرضيك يا رب يرضي حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله وافتح لنا فتح العارفين وافتح لنا فتح العارفين وافتح لنا فتح العارفين وجعلنا من علماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا الله يا الله وجعل طلاب هذا المعهد يا رب طلابا يا رب متفوقين يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب متوفقين يا رب في العلم يا رب في الأخلاق يا رب في الخير اللهم يا الله يا الله يا الله الله إنا نسألك من خير ما سألك بعبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتسلحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتسلحون اللهم نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك رضاك ورضا حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك رضاك ورضا حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ورضا والدي ورضا شيخنا ورضا علي ورضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله العالمين سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.